Hai, bertemu lagi dengan saya Gia. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait analisis kompleksitas algoritma, di mana di sini kita akan memulai topik baru yaitu pembuktian algoritma iteratif. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana kita bisa membuktikan suatu algoritma iteratif sederhana itu benar dengan menggunakan induksi matematika. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait general description-nya dulu seperti apa, dan di part-part selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soalnya. Nah, kenapa sih kita perlu memeriksa kebenaran dari suatu algoritma? Sebenarnya kebenaran ini penting untuk meyakinkan kita kalau program yang kita buat itu sebenarnya memang sesuai dengan kebutuhannya. Karena bahkan algoritma iteratif sederhana pun ada beberapa kesalahan yang sering terjadi di situ. Contohnya keliru dalam mengambil nilai awal suatu variabel. Misalnya di awal itu harusnya initial value-nya adalah nol tapi di set menjadi satu ataupun sebaliknya. Bisa juga keliru dalam penentuan batas akhir iterasi. Kalau di iteratif, kita punya batas akhir dari iterasinya. Terkadang kita lupa menentukan, misalnya batas akhirnya itu kita kira perlu sampai N, tapi ternyata perlu sampai N+1 misalkan. Dan juga kita tidak memperhatikan kasus unik, karena di beberapa masalah bisa saja ada beberapa kasus unik yang harus kita pertimbangkan. Nah, beberapa metode untuk menguji kebenaran dari suatu algoritma itu kita bisa menggunakan testing, yaitu kita mencoba algoritma dengan beberapa contoh masukan, ataupun pembuktian algoritma secara matematis. Kalau testing, itu kita membutuhkan eh, contoh input yang cukup banyak. Dan contoh input pun harus memikirkan atau harus mempertimbangkan kasus-kasus unik ataupun ambang batas yang kita punya. Nah, kalau di kuliah ini kita akan lebih fokus ke pembuktian algoritma secara matematis, sehingga kita bisa membuktikan suatu algoritma benar itu secara general. Nah, secara umum ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti untuk membuktikan kebenaran algoritma iteratif ini. Yang pertama, kita bisa menganalisis iterasi yang ada satu persatu, dimulai dari iterasi terdalam atau inner loop. Kalau misalnya kita punya nested loop, maksudnya kalau kita punya um, loop misalnya for, kemudian kita punya argumen tertentu dan di dalamnya ada for lagi, ini yang dinamakan nested loop. Ini adalah inner loop ya. Jadi kita selalu menganalisis inner loop dulu baru kita masuk ke outer loopnya. Kemudian untuk setiap iterasi, kita ingin menentukan loop invariant, yaitu pernyataan yang selalu bernilai benar untuk setiap iterasi dan juga memberikan informasi terkait progres yang didapatkan pada setiap iterasi. Jadi maksudnya eh, kita punya iterasi nih. Nah, kita punya loop invariant itu mengatakan tentang apa sih yang terjadi di dalam iterasi itu. Apa yang bisa kita tarik dari iterasi tersebut. Nah, dari situ kita perlu membuktikan dulu bahwa loop invariant yang kita punya itu benar. Kalau misalnya udah benar, kita bisa menggunakannya untuk membuktikan bahwa algoritma yang kita punya itu benar. Oke, tapi sebelumnya biasanya kita perlu berargumen dulu kalau misalnya iterasinya itu pasti akan berhenti karena kita mungkin saja punya iterasi yang tidak berhenti atau ada kasus-kasus tertentu di mana suatu iterasi itu tidak akan berhenti. Itu pun harus kita argumentasikan di dalam kebuktian kebenaran dari suatu algoritma. Balik lagi ke loop invariant. Loop invariant itu merupakan suatu pernyataan yang selalu bernilai benar di akhir setiap iterasi. Biasanya ini menyangkut perkembangan atau perubahan yang ada pada nilai variabel yang kita punya yang disebabkan oleh iterasi. Makanya loop invariant itu biasanya berhubungan dengan nilai-nilai variabel yang diubah pada saat iterasi ataupun baru ditentukan di dalam iterasi. Dan kita ingin tahu keluaran apa sih yang diharapkan dari loop yang kita punya tersebut. Itulah yang dinyatakan oleh suatu loop invariant. Nah, terkait itu ada notasi yang bisa kita gunakan karena tadi balik lagi loop invariant itu kan berhubungan dengan nilai variabel di dalam iterasi. Tapi kan iterasi itu kita bisa mengulangi lebih dari satu kali ya. Bisa iterasi ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk merepresentasikan nilai variabel pada iterasi tertentu, kita gunakan notasi seperti ini. Jadi, ini adalah notasi yang menyatakan nilai variabel X pada iterasi ke J. Oke. Nilai variabel X pada iterasi ke J. Nah, bisa juga iterasi ke 0.
kalau J-nya 0. Maksudnya apa? Maksud iterasi ke 0 adalah nilai yang kita punya sebelum kita masuk ke iterasi. Itu yang dimaksud dengan iterasi ke 0. Contohnya misalkan saya punya algoritma seperti ini. Nilai A pada saat sebelum masuk ke iterasi itu adalah 0. Kemudian pada saat masuk iterasi pertama, 0 itu saya tambahkan dengan 2, sehingga saya punya 2. Makanya A0, nilai A sebelum masuk ke iterasi itu adalah 0, dan nilai A pada saat akhir iterasi pertama itu adalah 2. Nilai A pada akhir iterasi kedua itu adalah 4. Sekarang saya coba ubah sedikit. Misalkan di sini saya tambahkan lagi A-nya itu adalah 1. Tapi ini tetap ya. A sama dengan 0 tetap. Assignment ini tetap. Tapi saya tambahkan lagi A-nya, kemudian saya update lagi menjadi 1. Artinya A0 itu adalah 1. Intinya dia adalah nilai A sesaat sebelum masuk ke iterasi. Berarti kan nilai A terakhir sebelum kita masuk ke iterasi adalah 1. Makanya A0-nya itu adalah 1. Sama juga misalnya di sini saya update lagi A-nya itu adalah ditambah lagi dengan 2. Jadi saya punya assignment yang sama 2 kali. Berarti A1-nya itu akan menjadi 4. Nilai A pada saat akhir iterasi ke-1. Oke, pada saat akhir iterasi ke-1. Oke, itu adalah notasi yang kita gunakan. Baik, sekian untuk pembahasan di video kali ini. Kita akan masuk ke video selanjutnya untuk contoh pembuktian kebenaran algoritma iteratif. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya.